Nah, kalau ini beratnya di 600-an up nih, hampir 700 kilo. Nomor 005. Jadi di setiap pengiriman, kita itu punya nomornya, punya nomor taggingnya itu untuk mengetahui bobotnya. Nah, ini satu-satunya nih, yang beda sendiri. Ini crossing nih, ini simental cross. Ini itu tadi simental crossing. Kalau ini udah ada ras simentalnya juga, tapi lebih ke pegonan karena dia hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita hari ini coba untuk review sapi-sapi yang kemarin baru masuk. Yang masuknya kalau nggak salah ini kemarin itu di tanggal 11. Ya, ini tanggal 11 atau tanggal 10 gitu. 10 malam kalau nggak salah ya. Nah, ini sapi-sapinya yang baru masuk ini sapi-sapi jumbo. Sapi-sapi yang bobotnya dari 500 up sampai di 700 up. Nah, ini sapi-sapinya nih, ini alhamdulillah udah 3 hari, makannya udah mulai bagus juga. Ya, insya Allah lebih cepat lah pertumbuhannya. Nih kalau kita lihat, ini ada jenis sapi-sapi cakep nih. Dia punya badan yang panjang, tinggi. Ini jenis sapi kopioran nih. Tapi dia rasnya juga lebih kencang juga. Itu ada kayak ras Limousin, ini sama ras Limousin juga. Nah, ini ada simental cakep. Nah, ini simental super. Ini ada satu simentalnya. Terus wah, ini juga simental. Ini agak pendek ini. Dia agak pendek tapi bulatnya bulat banget ini, mantap. Kalau kita lihat dari belakang ya, bokongnya itu semok banget. Ini alhamdulillah kalau untuk makannya udah mulai bagus, sudah mulai stabil, udah mulai cakep lah makannya. Ini jenis-jenis simental karena kita masuk trip ini ada berapa puluh ekor, cuma satu ekor yang bukan warna merah. Selainnya itu kita masuknya warna merah semua. Ini juga yang baru masuk. Ini satu baris full. Terus tuh ditambah lagi yang belakang juga yang baru masuk nih. Nah, ini juga simental. Ini simental crossing nih. Ini simental cross. Ini bobotnya sekitar berapa ya ini? 570 kilo. Tapi dia punya badan bagus banget ini. Oh, kukunya. Nah, jadi di pengiriman itu tidak semuanya sapi itu bagus. Nah, ini ada contoh kuku sapi yang rusak nih. Itu hilang. Itu pas lagi dalam pengiriman kemarin. Apalagi sapi-sapi jumbo kan. Sekarang juga ombak lagi tinggi-tingginya. Jadi risiko pengiriman ada. Jadi risiko pengiriman tuh banyak juga sih sebenarnya. Ya, contoh nah kukunya juga sakit, terus tuh badan juga leset biasanya. Nah, kayak gini-gini kan badannya lecet nih. Ini karena di perjalanan di mobil bisa, di kapal bisa. Nah, ini satu-satunya nih yang beda sendiri. Ini crossing nih, ini simental cross. Ini itu tadi simental crossing. Kalau ini udah ada ras simentalnya juga, tapi lebih ke pegonan karena dia hitam. Nah, ini juga ada sapi-sapi Limousin cross ini. Nah, ini yang cakep, ini yang paling gede nih. Ayo bangun bentar. Nih, nah inilah pengiriman nih. Kalau lagi dalam pengiriman tuh badannya leset. Ya banyak kendala lah. Apalagi kalau kita pengiriman ke Batam, dari Lampung ke Batam itu perjalanannya cukup jauh. Perjalanannya sekitar 3 harian lah, 3 hari, hampir 3 hari 3 malam. Nah, kalau ini beratnya di 600-an up nih, hampir 700 kilo. Nomor 005. Jadi di setiap pengiriman kita itu punya nomornya, punya nomor taggingnya itu untuk mengetahui bobotnya sama tanda pas waktu kita pengiriman.
Nah, ini simental cakep, tapi belum stabil. Dia punya badan tinggi. Ya, punya badannya yang cukup tinggi, tapi masih kosong. Mungkin masih perlu adaptasi lagi dengan pakan kita. Karena biasanya ketika sapi baru sampai itu ada waktu sekitar 2 mingguan, 10 sampai 2 minggu untuk penstabilannya itu. Apalagi kemarin ombaknya cukup tinggi, cukup kencang pas pengiriman kita ini kemarin. Karena posisi sekarang lagi angin utara. Jadi ini di kapal kemarin itu hampir 30 jam. Biasanya di kapal tuh cuma 18 jaman aja, 18 sampai 20 jam. Tapi kemarin kena dia di 30 jaman lebih. Jadi mabuk lah, ibaratnya mabuk perjalanan kan. Ini masih kosong banget nih. Ini prospek ini, Kak. Jadi sapi-sapi yang bagus-bagus, yang prospek itu nggak kita potong. Jadi kita untuk sapi kurban. Kita akan pilih untuk sapi kurbannya. Nah, ini contohnya nih. Kalau kita coba di zoom di sini. Nah, ini kan ada leset nih, ada lecet-lecet. Pas lagi pengiriman itu dia mungkin kena pas di mobil. Pas di ini dia lecet lah. Jadi resikonya kadang di kaki, di badan juga ada. Resiko pengiriman itu cukup gede. Dan rata-rata kalau sapi besar itu kenanya di ekor. Karena jarak mobil itu dia tidak lebar. Kalau ini kan sapinya sapi-sapi panjang semua kan. Dan rata-rata hampir semua sapi besar itu kena semua. Contoh yang ini, dan hampir semua lah. Kecuali ini, leh. Oh kebelit. Wan tolong benar kawan. Kebelit Wan, tolong Wan. Nih mantap sapinya. Sapi-sapi merah, semok-semok. Nah, ini yang barisan di sini. Terus tuh ada lagi di belakang. Ayo coba kita ke belakang. Di belakang kalau nggak salah ada beberapa ekor aja. Ini hampir rata nih kena ekor belakangnya tuh. Iya, itu cukup lumayan parah kakinya itu. Oh, ini juga licin. Nih sapi-sapi super. Nah, kalau kita lihat sapi yang ini masih muda banget ini. Ini mungkin ini nah, ini belum sampai 2 tahun ini karena dia belum poel. Ini masih muda banget nih, tapi dia punya badan bagus. Karena bibitan sapi yang bagus itu kita bisa lihat dari badannya itu rata, terus tuh dia panjang, terus tuh kaki-kakinya tegak, ekornya juga jadi salah satu untuk kita bibitan. Kalau emang mau dipelihara jangka panjang. Dan ini emang belum poel, berarti ini belum sampai 2 tahun umurnya. Nah, jadi untuk sapi-sapi yang baru nyampe itu, karena dia kan ada beberapa kendala, beberapa penyakitnya yang ketika dia baru sampai itu, contoh dia sakitnya nggak mau makan, ya kaki, ya mungkin ada penyakit virus dari sananya. Nah, ini kita melakukan pengobatan. Mang, sini bentar Mang. Ini sapi-sapi yang mungkin menurut kita kayak kena PMK nih. Tapi ini nggak kena PMK ya Mang? Belum aja. Ya takutnya kena PMK kan. Nah, ini kita pakai ekoenzim. Ekoenzim ini menurut pengalaman kita, kalau untuk sapi-sapi yang kena virus itu lebih cepat menurut pengalaman kita di kandang berkah. Tapi setiap peternak itu mempunyai caranya sendiri dan mempunyai obatnya sendiri. Tapi kalau di kandang berkah ketika sapi yang sakit itu kita semprot pakai ekoenzim tadi. Ekoenzim itu yang dibuat dari buah-buahan sama buah-buahan yang udah difermentasi lah.
ada di sana itu molasenya, terus tuh di sana itu juga ada kalau nggak salah ya, pembuatan ekoenzim itu dari molase itu sistemnya pakai 10, 30, 50 dia kalau nggak salah itu. 10 kilo atau 10 liter ekoenzim, 30 kilo buah, 50 liter air. Itu yang biasanya dibuat untuk ekoenzim. Nah, inilah yang dilakukan Mamang ini pengobatannya nih. Nah, ini disemprot mulutnya kan, karena kita lihat mulutnya ini kayak kena gejala PMK ini, tapi kita belum tahu nih. Karena makannya masih oke, makannya kuat emang. Nah, jadi kita melakukan pengobatannya seperti itu. Nanti baru kita suntik. Mang, ini kayaknya udah mulai suntik, Mang. Suntik vitamin yang ada ADE-nya. Terus itu kasih Iperped antiparasitnya, Mang. Setelah itu nanti coba, kalau nggak ATP dulu, kalau masih ada ini Cardiopid, suntik ATP, terus tuh suntik Iperped. Setelah itu besok kasih obat cacing, Mang. Nah, ini juga sapi yang baru kemarin masuk juga. Ini sama nih, penyakitnya tetap akan jadi penyakit yang sama karena di pengiriman itu sapi-sapi besar itu. Ini tetap kena lukanya. Yang ini alhamdulillah enggak nih. Nah, ini juga masih muda. Ini masih muda juga ini. Dan dia kita kirim kemarin rata-rata sapi merah. Cuma ada satu aja tadi. Yang di depan itu ada sapi hitam lah, yang agak semi-semi hitam. Tapi itu udah simental cross juga. Ya. Wah, ini kakinya nih kena nih. Ini kakinya sakit ini. Ini lecet ini pas pengiriman ini. Ini susah, dia susah berdiri nih. Ini juga yang baru masuk. Ini juga, yang ini cukup istimewa ini. Kalau dilihat, mantap. Ini simental dugul. Simental dugul ini udah poel kayaknya. Kalau kita lihat, oh ya, baru poel satu pasang. Baru poel satu pasang. Mantap. Ini harus Nah, kalau yang seperti ini, sapi-sapi yang masih muda seperti ini, terus tuh kaki-kakinya bagus, ini biasanya kita simpan untuk Idul Adha. Jadi untuk kita persiapkan untuk customer-customer kandang berkah yang senang sama sapi-sapi jumbo. Kita punya customer yang senang sama sapi jumbo itu, pelanggan kita itu kurang lebih sampai 70 ekor lah, sapi-sapi di atas 500 up. Bahkan ada yang 800, ada yang 700 juga ada. Nah, nanti kita persiapkan dari sekarang. Dari kemarin-kemarin sebenarnya udah kita siapkan. Tapi ada juga sapinya yang udah kita potong juga udah. Nah, ini masih kecil juga ini. Ini mungkin 2 tahunan, 2 tahun nggak sampai nih harusnya nih. Mukanya tuh kelihatan. Kalau sapi-sapi masih muda itu mukanya kelihatan banget. Nah, jadi mungkin itu dulu video kita hari ini. Poinnya ya, setiap pengiriman jarak jauh itu mungkin bukan cuma ke Batam aja, tapi ke daerah-daerah lain juga. Kalau perjalanannya itu jauh, itu bakal ada beberapa risiko yang harus kita persiapkan lah gitu. Jadi ya mungkin tadi di badannya yang leset, terus tuh kukunya yang rusak, terus juga kadang juga ada mengalami patah kaki, terus juga mungkin ada mengalami kematian. Tapi alhamdulillah penanganan sapi-sapi kita yang dikirim-kirim itu ya alhamdulillah tidak pernah, jarang lah ada yang sampai patah kaki lah. Mungkin dalam 1 tahun
pengiriman 1000 ekoran mungkin cuma ada 1 atau 2 lah gitu. Nah, kalau yang lecet-lecet itu rata-rata hampir sering lah. Hampir setiap pengiriman, apalagi sapi-sapi besar, itu pasti ada lecet. Ya mungkin itu dulu video kita hari ini untuk review sapi-sapi barunya. Ya saksikan video sapi-sapi kita selanjutnya. Tetap di channel kanamberkah.id. Tolong like, comment, and subscribe channel YouTube kita. Dan kita akan terus bikin konten untuk perkembangan sapi-sapi yang ada di kandang berkah menjelang Idul Adha 2026. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.